Purwakarta, orang tua, pelajar-pelajar yang masih berkeliaran pada jam malam, segera pulang ke rumah masing-masing. Untuk anak SD, SMP, dan SMA, silahkan kembali ke rumah masing-masing karena hari ini diberlakukan jam malam untuk pelajar. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mulai memberlakukan jam malam bagi para pelajar di Purwakarta. Untuk memastikan program tersebut berjalan, Bupati Purwakarta Sapul Bahridin Sein beserta jajarannya secara khusus terjun langsung untuk melakukan razia serta sosialisasi. Pada Minggu malam, 1 Juni tahun 2025, Bupati Purwakarta yang akrab disapa Sein mengatakan, razia pelajar ini melibatkan sejumlah pihak, seperti Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan Ramin, Babin Kamtibmas, Kepala Sekolah, Kesbangpol, Camat hingga Kepala Desa. Jadi setelah jam 9 malam, pukul 21 WIB, pelajar nggak boleh keluyuran sampai pukul 4 pagi. Kalau ada yang kedapatan masih berkeluyuran, akan kita bina, kata Sein. Menurut Sein, malam ini merupakan malam pertama pemberlakuan jam malam untuk pelajar tingkat SD, SMP, SMA di wilayah Kabupaten Purwakarta, dan razia pelajar pada malam hari ini dilaksanakan hingga tingkat desa di wilayah Kabupaten Purwakarta. Malam ini razia pelajar kita laksanakan serentak hingga tingkat desa di wilayah Kabupaten Purwakarta, kata Sein. Pemberlakuan jam malam ini sebagai antisipasi sedini mungkin. Langkah ini sesuai dengan arahan dan edaran Pak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Pungkasnya Sein. Malam ini kan malam pertama pemberlakuan jam malam untuk pelajar tingkat SD, SMP, SMA. Jam malam itu jadi setelah jam 9 pukul 21 nggak boleh berkeluyuran sampai pukul 4 pagi. Kalau yang kedapatan masih ditemukan gimana? Nah, kita bina, ya tentunya kita kasih tahu orang tuanya, disukatin, karena ini kan semuanya kepala sekolah terlibat, Satpol PP, para kepala sekolah, sekolah SMA, SMK yang ada di Kabupaten Purwakarta. Ya kita anggap semua titik ini rawan. Kenapa? Karena camat juga sama dengan timnya, kepala desa dengan timnya, Babin Kamtibmas, Linmas, semua operasi di wilayahnya masing-masing. Gitu. Dan sampai terjadi tsunami moral. ya. Yang tentunya selain di jalan kan banyak kafe-kafe yang kita sisir semuanya. Kafe-kafe kita sisir, jalan kita sisir, semuanya. Pokoknya tanpa terkecuali, sama semuanya, tanpa terkecuali. Setelah jam 9 nggak boleh ada anak SD, anak SMP, anak SMA keluyuran sampai jam 4 pagi. Kecuali mereka mengikuti pendidikan atau latihan yang diadakan oleh sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan resmi. Nah, terus pengecualian yang kedua, mengikuti kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan sosial yang diizinkan oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga, mereka keluar bersama kedua orang tuanya. Terus yang keempat, tentunya malam hari libur. Kalau malam hari libur boleh. Ini berlaku untuk jam malam masuk sekolah, ya, di luar hari libur. Tapi Pak, mereka kan dibinanya seperti apa? Dan yang tujuannya, harapannya seperti apa? Harapannya gini, jadi kita nggak mau terlambat. Karena apa? Karena tawuran itu, ya kan, biasa terjadi di malam hari, ya kan. Ada yang sengaja memang mereka bertawuran, pelaku tawuran, ada yang terbawa-bawa, atau ada yang apa sekali nih kalau bahasa Sundanya apa itu? Dia tidak tahu menahu, yang kebetulan keluar, gitu loh. Yang kebetulan keluar dan menjadi korban. Kan gitu. Sehingga kita antisipasi sedini mungkin. Sehingga lebih baik kita ngambil langkah sesuai dengan arahan dan edaran Pak Gubernur. Sudah jam 9 malam anak-anak di rumah belajar. Supaya apa? Supaya besok paginya dia bisa bangun pagi. Karena jam 4 harus bangun. Subuh harus bangun karena sekolahnya kan jam 6. Jadi jam 6 bangun kalau masuk jam 6 berarti dari rumah itu bisa jam 5 atau setengah 6. Seger mukanya. Itu aja. Yang dibina itu seluruh desa, bukan kecamatan, desa seluruh. Coba cek oleh bapak-bapak seluruh desa. Kepala desa membuat tim, membuat satgas
semua razia di lingkungannya, tingkat RT, tingkat RW, semuanya. Om, pembinaan itu apa dimasukkan ke barak lagi? Enggak, kan beda tentunya penanganannya. Tidak. Jadi ini akan lebih attention, lebih ini aja dari sekolah, dari orang tua, nanti orang tuanya kita kasih tahu, terus pihak sekolahnya bikin kasih perhatian khusus agar tidak terjadi lagi setelah jam 9 mereka berkegiatan. Yang dilibatkan hari ini dari elemen mana aja? Semua terlibat, semua terlibat. Dan kita juga meminta ke depan masyarakat semuanya terlibat mengawasi pengawasan mandiri gitu terhadap tetangganya, terhadap saudaranya, terhadap lingkungan.